warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya, Siti Rahmadiana, CGP Angkatan 4 Kabupaten Aceh Besar. Apa kabar guru-guru hebat Indonesia? Alhamdulillah, kita masih bisa bertegur sapa di program pendidikan guru penggerak ini. Kali ini saya akan menyajikan tugas modul 3.1.A.7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban tugas tersulit adalah ketika harus mengambil sebuah keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan itu secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dalam penentuan arah dan tujuan dari institusi atau lembaga yang dipimpin, dan tentunya berdampak pada mutu pendidikan yang didapatkan oleh peserta didik. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya kita sering dihadapkan untuk mengambil suatu keputusan di mana keputusan tersebut seringkali melibatkan kepentingan banyak pihak yang sama-sama benar, namun bertentangan satu dengan yang lainnya. Untuk dapat mengambil suatu keputusan yang dapat mewakili kepentingan semua pihak, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti pengalaman kita dalam menghadapi situasi ini, serta pemikiran-pemikiran yang melandasi keputusan tersebut. Apakah keputusan ini tidak menyalahi aturan? Atau bagaimana kira-kira panutan kita akan mengambil sikap? Action. Berkaitan dengan hal itu, ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berikut ini monolog demonstrasi kontekstual yang akan saya sajikan. Untuk dapat mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini, maka saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang sudah saya pelajari pada modul 3 ini, di mana di dalamnya terdapat 4 paradigma, 3 prinsip dilema etika dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan mensosialisasikan kepada kepala sekolah, rekan-rekan guru dalam mengambil keputusan, karena paling tidak langkah tersebut sudah mampu meminimalisasi dampak negatif dari keputusan yang akan diambil. Selain itu, juga saya dapat bersosialisasi melalui media sosial seperti yang saya lakukan saat ini. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah menganalisis kasus tersebut, apakah ada dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya, jika kasus tersebut merupakan dilema etika, maka untuk mengambil keputusan saya akan menerapkan 9 langkah dalam mengambil dan menguji keputusan. Di antaranya, mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut, pengujian benar atau salah yang dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, uji legal, uji regulasi atau standar profesi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Kemudian, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi dilema, baru kemudian membuat keputusan, dan terakhir melihat kembali keputusan dan refleksikan. Ketika kita ditanya mulai kapan langkah-langkah tersebut dapat kita terapkan, maka jawabannya adalah sejak situasi tersebut terjadi. Misalnya, ada suatu kasus dilema etika terjadi pada hari itu, maka penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan itu harus langsung saya terapkan. Ketika mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak hanya memutuskan sendiri. Masukan dari rekan sejawat dapat kita jadikan sebagai pembanding atau menguatkan kembali keputusan yang kita ambil.
efektif atau belum? Menurut saya, yang menjadi pendamping atau teman diskusi dalam menentukan langkah tersebut adalah kepala sekolah, rekan sejawat, pengawas sekolah, peserta didik, orang tua murid, maupun komite sekolah. Sekianlah demonstrasi kontekstual modul 3.1.A.7 ini, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih, salam Guru Penggerak.